Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo, Kendari. Pada video saya kali ini, demi memenuhi tugas perkuliahan hubungan pemerintah pusat dan daerah, di mana saya akan memaparkan beberapa materi mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Berbicara pemerintah di Indonesia terbagi menjadi dua, ada pemerintah pusat dan daerah. Nah, kalau dari definisinya sudah jelas bahwa pemerintah pusat itu yang ngurusin urusan pusat secara nasional, secara menyeluruh, sedangkan daerah hanya mengurusi daerahnya saja. Kalau misalnya kita berbicara Sulawesi, kita berbicara Jakarta, Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya menjalankan hubungan pemerintah pusat dan daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kenapa kita harus bahas hubungan pemerintah pusat dan daerah? Karena ini kaitannya dengan kemakmuran rakyat. Bisa jadi kalau tidak adanya sinkronisasi, harmonisasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah, maka dalam penyelenggara tata kelola pemerintahan akan kacau balau. Misalnya pemerintah pusat mempunyai kebijakan A dan pemerintah daerah mempunyai kebijakan B yang tidak tersinkron dengan baik, bisa jadi tidak menyelesaikan satu masalah, tetapi hanya akan menimbulkan masalah yang lain. Nah, ada sejumlah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni meliputi yang pertama, hubungan struktural, di mana hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang pemerintahan. Pemerintahan daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang didasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Dan Presiden merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerintah. Kepada daerah merupakan penyelenggara urusan dan daerah masing-masing. Nah, kedua, hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling memengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, tujuan, hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Visi dan misi yang dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi ruang kebebasan kepada daerah dan mengelola dan mengurusi rumah tangganya. Menurut pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, di mana adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Untuk urusan pemerintah absolut seperti pada pasal 9 tersebut meliputi politik luar negeri, pertahanan, justisi, moneter, fiskal, nasional, agama. Kedua, urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Nah, yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi pertama itu pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pembinaan persatuan kesatuan, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Penanganan konflik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terus
koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi maupun daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Nah, terus pengembangan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila, terus pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Urusan pemerintahan umum tersebut dijalankan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di setiap wilayah. Dalam pelaksanaannya, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, sedangkan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintahan pusat. Nah, kemudian ke pembahasan selanjutnya mengenai tujuan otonomi daerah dan asas-asasnya. Tujuan otonomi daerah berfungsi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Selain itu, otonomi semakin baik menciptakan. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pengembangan suatu daerah akan disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas tersebut adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas tambahan. Di mana pertama, desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Dan yang kedua, dekonsentrasi, di mana adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau sebagai gubernur dan wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Terus yang ketiga, tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penguasaan dari pemerintah pusat kepada otonomi daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.